pesan layanan BPJS Kesehatan, Anda dapat mengakses aplikasi mobile JKN. Cukup akses melalui smartphone. Segala urusan administratif JKN KIS Anda bisa diselesaikan secara cepat dan mudah tanpa perlu keluar rumah. Oh, gampang nih nih. Jadi umak pacak cek di rumah bae. Sekaligus kita meloi anjuran pemerintah untuk mendap di rumah bae. Bener nian. Malulah kalau dak punya aplikasi keren pecah ini. Zaman sekarang, galo-galo ado di tangan. Pesan ini dipersembahkan oleh BPJS Kesehatan. Dengan gotong royong, semua tertolong. Ada segala cara, berbagai jalan untuk mewujudkan hasrat di hati, hayalan di dalam cipta dan seni. Mari berkarya dalam puisi dan lagu, musik dan tari, layar perak panggung gerak adalah tempat kita. Pedoman kerja bagi perusahaan di masa tatanan kehidupan baru. Perusahaan wajib membentuk tim penanganan COVID-19. Perusahaan memberi kebijakan prosedur setiap ada kasus dicurigai COVID-19. Menyiapkan protokol kesehatan untuk memastikan pekerja dalam kondisi tidak terjangkit COVID-19. Meniadakan lembur. Pekerja wajib menggunakan masker sejak perjalanan dari rumah ke tempat kerja dan sebaliknya juga selama beraktivitas. Jika memungkinkan, pekerja diberikan suplemen daya tahan tubuh. Melakukan pembersihan area kerja setiap 4 jam sekali, terutama pegangan pintu, tangga, tombol lift,
dan alat kantor bersama. Mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruangan kerja dan rutin membersihkan filter AC. Menyediakan hand sanitizer dengan konsentrasi alkohol minimal 70%. Pengaturan jarak antar pekerja minimal 1 meter pada setiap aktivitas kerja. Menyediakan sarana cuci tangan, sabun dan air mengalir. Memasang poster edukasi cara mencuci tangan dengan benar. Dan menghindari penggunaan alat pribadi secara bersama seperti alat tulis, alat makan, dan lain-lain. #Indonesia Tatanan Kehidupan Baru. RRI Radio Tanggap Bencana. RRI Radio Tanggap Bencana. Inilah Radio Republik Indonesia. RRI Radio Tanggap Bencana COVID-19. Belajar di RRI. Edisi Kelas Inspirasi. Rencanakan masa depanmu di Kelas Inspirasi. Belajar di RRI. Kelas Inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Halo pendengar setia RRI Radio Tanggap Bencana COVID-19. Kembali hadir hari ini, hari Rabu, bareng sama Selvian dari pukul 10 sampai pukul 11. Seperti biasanya kita bakal menebar inspirasi dalam program belajar di RRI, sesi kelas inspirasi dengan salah satu profesional di bidangnya yang bakal ngasih kamu inspirasi. Nah, kali ini sudah ada profesi yang dulu mungkin waktu kalian masih kecil ya, takut banget sama profesi yang satu ini. Takut deh kalau pergi ke sana, biasanya gitu ya kalau anak-anak ya. Nah tapi mungkin kalau udah dewasa langsung berpikiran, oh kok aku nggak jadi seperti dia aja gitu ya. Tapi buat kamu yang masih muda belum terlambat ya, apalagi yang lagi merencanakan cita-cita dan pengen jadi seorang dokter, khususnya adalah dokter gigi. Nah nanti bakal dikasih tahu deh resep rahasianya. Resep rahasia untuk menjadi seorang dokter gigi seperti apa ya? Karena nanti ada dokter gigi Billy Sujatmiko SPKG, bukan SPOG ya, SPKG alias spesialis konservasi gigi. Nanti bakal ngobrol banyak dan kalian juga bisa ikutan gabung ya melalui telepon di 0711 3699977 dan juga di 0878 99650916. Terus bisa streaming juga via YouTube kita karena udah tersambung ya bareng sama Dr. Billy Sujatmiko via aplikasi Zoom. Nah kalau pengen lihat tampang kerennya kakak dokter ini, kalian gabung aja melalui YouTube channel RRI Palembang pastinya ya. Boleh tanya-tanya juga via live chat dan kita bakal segera memulai kelas inspirasi sesaat lagi. Pada corona, cuci tanganlah setiap hari. Jaga selalu jarakmu ketika kita berinteraksi. Ingatlah jaga kesehatan, jaga kebersihan. Sementara jangan berjabat tangan demi kebaikan, keamanan kita bersama. Marilah bersatu padu, stop penyebaran virus corona. Tetap tenang, tidak panik, tingkatkan kewaspadaan. Marilah kita berjuang, cegah penyebaran virus corona. Melewati, hadapi ini semua. Jangan kau sebar berita hoax yang tak jelas. Ikuti saja semua anjuran pemerintah. Bekerja, belajar, dan beribadah di rumah.
Radio Republik of Indonesia. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Belajar di RRI. Edisi Kelas Inspirasi. Rencanakan masa depanmu di Kelas Inspirasi. Belajar di RRI. Kelas Inspirasi. Buat kamu nih yang udah gak sabar buat ikutan gabung di Kelas Inspirasi, langsung aja ya kita sapa nih narasumber kita, seorang dokter gigi. Aku pamer gigi dulu, apalagi gigi aku jelek banget ya. Untung kita virtual loh, kalau enggak pastinya narasumber aku tuh udah yang ini. Waduh, ini kayaknya butuh perawatan banget di giginya nih. Oke, udah tersambung nih via aplikasi Zoom juga nih. Ada Dr. Billy Sujatmiko, SPKG. Halo, selamat pagi, selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, aku kurang topinya juga nih, Kak. Gak samaan dong kita berarti ya. Apa kabar nih, Kak? Baik ya? Alhamdulillah baik. Baik, dan terima kasih loh udah meluangkan waktunya di Kelas Inspirasi sesi kali ini. Karena pastinya teman-teman banyak nih yang penasaran ya, seperti apa sih profesi menjadi seorang dokter gigi ya. Kita panggilnya kakak aja ya, Kak Billy ya. Boleh. Oke, Kak Billy ini juga adalah spesialis konservasi gigi. Nah, kalau pengen tanya-tanya, buruan aja langsung di via WhatsApp bisa ya di 0878 9965 0916, atau juga kalian bisa langsung aja telepon di 0711 369977, atau langsung meluncur ke via YouTube RRI Palembang untuk langsung streaming dan tanya via live chat. Dan langsung aja deh, nggak pakai lama, Kak Billy boleh diceritain dulu ya tentang proses sejarahnya dan bagaimana menjadi seorang dokter spesialis gigi. Silakan. Baik, terima kasih. Halo pemirsa semua, adik-adik. Perkenalkan, nama saya Dokter Gigi Billy Sujatmiko, spesialis konservasi gigi. Baik, mungkin adik-adik akan bertanya ya, wah ini ada dokter gigi. Oh, ini ada mungkin sebagian berbicara, kok ada spesialisnya juga ya? Ya, memang ada spesialisnya. Ada beberapa bidang di dokter gigi dan spesialisnya. Mungkin akan saya ceritakan sedikit ya tentang dokter gigi. Dokter gigi itu apa sih? Kerjanya gimana sih? Terus kuliahnya gimana sih? Terus bagaimana nanti belajar untuk menempuh perkuliahan itu? Mungkin sedikit singkat ya, saya ceritakan riwayat saya seperti apa, dari saya sekolah di mana, dulu seperti apa, saya ceritakan. Baik. Saya berangkat dari kecil, yaitu saya tinggal di Palembang, SMA-nya di Palembang. SMA saya SMA Negeri 5 Palembang di daerah Pusri. Mungkin kalian tahu yang mungkin daerah Pusri ya. Kemudian setelah itu saya melanjutkan ke kedokteran gigi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Kemudian saya juga setelah itu melanjutkan lagi langsung ke spesialis konservasi gigi. Nah, kalau mungkin sedikit dokter gigi, profesi apa sih? Bagaimana kehidupannya? Bagaimana pekerjaannya? Baik, pada dasarnya saya bahagia untuk menjadi seorang dokter gigi. Kenapa? Dengan adanya dokter gigi ini, semua imajinasi saya, skill saya itu berkembang dengan baik. Mungkin di satu sisi orang terlihat, oh ya dah, saya dokter gigi nih, hanya sebagai dokter gigi. Tapi di balik itu semua, saya dan rekan-rekan kami bisa mengembangkan bakat yang kami punya. Mungkin ada yang di sana pada saat perkuliahan, mungkin kalau SMA kan lingkungan cuma oke deh, sekolah ya sudah, tapi kuliah berbeda. Kuliah itu kita tidak hanya bisa satu skill aja, tapi harus banyak skill. Nah, itu juga ditempa di sana. Yaitu mulai dari bagaimana berbicara depan umum, kemudian ada beberapa skill, soft skill juga yang dibina, kemudian organisasi juga, survival juga gitu, yang itu akan disampaikan di perkuliahan. Dan pada saat sudah sekarang ini kan kita kan lagi musim nih masa pandemi seperti apa gitu ya. Nah, memang awalnya dokter gigi itu seperti dokter kita melayani pasien banyak, tapi mungkin untuk saat ini kami juga berkembang lagi gitu,
dan insya Allah bisa melayani dengan baik ke depannya. Untuk satu lagi untuk konservasi gigi, oke, kalau konservasi gigi itu salah satu bidang spesialistik dari kedokteran gigi. Konservasi gigi itu merupakan cabang ilmu dari kedokteran gigi yang menangani khusus untuk perawatan saluran akar dan penambalan serta estetik. Jadi kalau orang zaman dulu nih giginya udah rusak, habis itu cabut aja deh. Nah zaman sekarang itu berkembang lagi ilmunya, kita bisa pertahankan untuk kondisi seperti tersebut gitu. Ya, mungkin Kak kita cerita waktu saya dulu SD, SMP, SMA kali ya. Oke, boleh. Oke, baiklah. Oke, sebenarnya sih saya cerita ini agak-agak malu sih, tapi ya dibandingkan saya diem-diem aja, saya juga tidak bisa juga. Wah ini tidak bisa berbagi ilmu dengan kalian gitu. Sebenarnya sih kalau untuk saya berangkat dari saya kecil dulu ya, saya termasuk orang yang biasa-biasa saja. Biasa saja, ranking enggak gitu kan. Waktu SD, mohon maaf ya ini cerita ya, itu malu sih sebenarnya, tapi saya cerita apa adanya aja. Waktu kelas 2 SD saya, ya dicerita sama orang tua saya tuh hampir nggak naik loh. Hampir nggak naik gitu kan. Tapi alhamdulillah akhirnya naik juga dengan nilai mepet gitu. Kemudian saya berkembang dengan kehidupan di zaman dulu, old school gitu kan. Namun saya bahagia karena saya memiliki waktu banyak yang berinteraksi dengan keluarga dan bermain dengan teman-teman. Dan memang di zaman itu dan orang tua saya juga melarang saya untuk bermain game. Game, no. Bermain teman-teman, iya di saat itu. Tapi kalau jam sekarang mungkin akan berubah sedikit ya. Nah di situ skill saya bertambah. Bermain ya mungkin bermain dengan teman, bermain layangan dan sebagainya gitu. Kemudian pada saat SMP saya juga SD saya itu Safirus 3, kemudian SMP saya SMP 8, Negeri 8, saya juga sama. Saya orang-orang biasa-biasa aja, alhamdulillah kebenaran masuk negeri gitu. Kemudian kami belajar gitu kan. Nah, kemudian pada saat mau SMA, kami disadarkan oleh guru saya bahwa mencapai cita-cita itu tidak bisa dengan cara kita gitu-gitu aja. Namun harus sedikit berjuang. Mungkin tiap orang dari kita tentunya tahu kelemahan dari kita seperti apa. Jadi saya berinisiatif untuk bimbingan belajar, kemudian belajar dengan giat, artinya ya tetap saya harus bermain juga, karena bermain itu merupakan salah satu untuk merefresh pikiran kita dan menjaga tetap bahagia. Bahagia itu penting sekali. Kemudian saya menginjak ke SMA saya SMA Negeri 5. Kemudian kembali saya seperti orang yang biasa-biasa aja dengan teman-teman saya, tidak ada yang spesial gitu. Ya mungkin kalau satu kelas itu saya pernah itu ranking 30 besar, artinya 30 sekian lah, mohon maaf ya. Itu apa adanya gitu kan. Kemudian saya lihat nih teman-teman saya pintar-pintar semua, kemudian saya termotivasi, oh saya harus bisa minimal seperti teman-teman saya tidak mau seperti ini terus. Walaupun saya laki-laki, saya banyak main juga, tapi mainnya positif ya. Nah satu lagi kehidupan saya memang saya tidak main game. Kemudian saya kelas 1, kemudian kelas 2. Nah kemudian pada saat kelas 1, kelas 2 saya sungguh-sungguh belajar di sini. Artinya belajar itu saya meluangkan waktu, tidak harus yang lihat buku terus, enggak. Saya hanya mungkin mengulang sedikit pelajaran, bikin PR gitu. Dan saya membatasi, artinya gitu ini. Saya harus ada lokasi untuk sekolah, istirahat, kemudian bermain dan belajar. Saya akan meluangkan waktu saya semaksimal mungkin, misalnya 1 jam. Oke, 1 jam. Saya memanfaatkan waktu 1 jam, tidak mau diganggu, dan 1 jam itu aja. Efektifkan itu. Oke, saya dapat gitu kan. Dan nanti saya juga tahu, oh saya akan mencapai cita-cita nih gitu. Ya sudah, nggak apa-apa, nanti aja lah saya tambah waktu belajarnya pelan-pelan gitu. Seringan waktu, saya masuk ke kelas 3. Alhamdulillah pada saat itu saya masuk ke kelas 3 IPA. Dan saya bertemu dengan teman-teman. Wow, mereka pintar-pintar sekali. Benar-benar pintar-pintar. Kemudian saya termotivasi gitu kan. Bisa nggak sih saya kayak mereka? Mungkin, yakin deh, bisa deh gitu. Oke, saya berjuang gitu. Caranya kembali, saya bimbingan belajar. Kemudian di zaman itu saya
mungkin waktu zaman saya masih catur bulan ya, sekarang itu semester beda. Kayaknya kita seangkatan deh Kak, kita zamannya catur bulan ya, bukan semester. Masih zaman dulu. Oke. Nah, itu ada tiga catur bulan pertama, kedua, dan ketiga. Saya ada program di sana. Saya kalau seperti ini tidak bisa gini-gini aja. Karena juga saya kebenaran ada kakak sepupu yang kebenaran dia sudah sekolah di UGM, dan saya ingin sekali kuliah di luar kota. Di luar kota itu maksudnya ada salah satunya itu yaitu UGM. Di Yogyakarta ya. Ya Yogyakarta, karena di sana pertimbangannya kebudayaannya bagus, lingkungannya bagus, kemudian semangat untuk satu lagi mungkin yang tidak setiap kota dimiliki, yaitu kesederhanaan yang bagus gitu. Nah, di sana saya satu lagi murah deh. Biaya hidupnya murah ya di sana. Banget. Kemudian saya ini belajar nih gitu kan. Saya harus belajar dengan efektif. Saya akan mengulang pelajaran di kelas saya, kelas 1 SMA, kelas 2 SMA, dan kelas 3. Kelas 1, Cawu 1 saya akan belajar ulang dari awal sampai akhir. 1 tahun itu di Cawu 1. Setiap hari saya baca semua pelajaran, dan saya tetap ada waktu ya santai siang-siang aja sih. Kalau malam saya tetap ada waktu, yaitu 1 jam saya nggak boleh diganggu, yaitu saya bermain di berlatih soal. Target saya seperti ini. Saya kerjakan dalam waktu setengah jam dengan pakai timer. Jadi waktu saya lupa kalau nggak satu soal itu 1 menit sekian gitu. Saya pakai timer gitu, pakai jam. Saya batasi ini. Saya harus bisa kurang lebih setengah jam. Habis saya bisa nonton TV. Tapi kalau saya salah, saya harus mencari jawaban yang benar, dan saya tertunda nonton TV saya. Oke, nggak apa-apa. Motivasi adalah saya mau happy, saya mau belajar dengan happy dan konsentrasi. Saya belajar, saya bisa, saya yakin bisa. Oke, Cawu 1 saya melewati, kemudian Cawu 2 untuk kelas 2 saya ulang. Nah, Cawu 3 itu saya ngulang dari kelas 3, sekaligus evaluasi semuanya. Dan memang di saat itu saya lebih giat lagi belajar memang. Saya sekolah, kemudian les lagi, kemudian malamnya memang ada tambahan lagi, tapi tetap di itu semua saya tidak akan melupakan yang namanya saya harus bersantai. Saya tidur, tetap tidur, santai juga santai. Orang tua saya kebenaran alhamdulillah, orang tua saya selalu motivasi saya, nak makan nak, sudah lah nggak apa-apa, santai aja. Ya saya santai gitu. Nah, saya menunjukkan bahwa walaupun saya memang belajar di kamar saya, tapi saya juga menunjukkan bahwa di luar tuh tetap santai, nggak apa-apa. Itu hidup tuh happy, harus happy. Oke, alhamdulillah. Nah, ini saya cerita ya. Saya mengukur diri saya yaitu dengan cara tryout. Ada berapa tipe tryout seperti itu. Saya melihat passing grade yang mana yang kira-kira saya ini bisa goal gitu. Pilihan pertama, pilihan kedua, pilihan ketiga gitu. Nah, ini sih saya yakinkan 1, 3 pilihan ini itu aman. Oke, saya passing grade, saya cocokkan. Dan saya memilihnya, saya memilih Yogyakarta. Kebenaran waktu dulu saya ada pilihan pertama saya yaitu ilmu komputer UGM, kedua kedokteran gigi UGM, dan ketiga akuntansi Unsri. Nah, sebenarnya saya diem-diem aja karena saya tersanksi malu saya kalau cerita. Mungkin diketahui teman-teman saya karena termasuk bisnis aja, tapi it's okay gitu kan. Coba gitu. Jadi sebenarnya kedokteran gigi itu jadi pilihan kedua ya? Iya. Oke, mungkin ini sedikit saya cerita aja ya. Saya itu kalau untuk kedokteran gigi, saya juga suka kedokteran gigi, tapi di saat itu dan saya juga hobi untuk komputer. Saya juga hobi juga karena hitung-hitung passing grade itu, passing grade pertama itu kedokteran gigi, ilmu komputer UGM, kemudian kedua itu adalah kedokteran gigi yang saya dulu suka gitu kan. Yang ketiga baru ini akuntansi Unsri, saya pun suka dengan hitungan dan bisnis juga suka juga saya. Nah, dari itu semua, kalau ditanya kan, kok nggak pilih dokter umum ya? Nah, ini unik nih. Saya nggak mau memang kedokteran umum karena saya takut darah. Ternyata. Yakin aja kalau misalnya kalian bilang takut darah, takut apa, tidak apa-apa, itu biasa aja gitu. Benar-benar itu biasa saja. Dan saya cerita ya kehidupan saya sekolah seperti apa ya pada saat saya kuliah. Oke, saya kembali saya coba, saya ujian, saya konsentrasi, dan jangan lupa minta doa orang tua, minta doa keluarga, minta doa teman-teman yang baik yang kita akrab, minta doa semuanya.
kita doakan. Kalau seandainya malu menyebutkan apa, minta doakan aja, semoga pendapat terbaik. Tapi kalau emang kita pede yakin, nggak apa-apa, bilang aja gitu. Waktu itu saya ujian gitu kan, seperti biasa di zaman itu, ya oke, gitu kan. Alhamdulillah pada saat itu saya lulus. Saya pun kaget, oh bisa ya saya, oh nggak nyangka gitu kan. Terus saya cerita ke keluarga gitu yang sebagian tahu nggak tahu. Terus mereka bilang, wah Billy masuk kedokteran gigi ya? Iya, alhamdulillah, wah gitu. Ingat banget itu. Ada satu yang kenangan yang saya terima kasih pada om saya. Di zaman itu orang jarang yang punya HP ya. Om saya bilang kayak gini, Billy, kalau kamu lulus, saya HP ini saya kasih nih, saya pakai ini paling baru. Di zaman itu paling baru ya, saya nggak tahu kalau yang sekarang mungkin sekelas iPhone atau Samsung, pokoknya yang high grade gitu deh, kasih gitu. Dan pada saat itu, wah selamat ya itu. Dan itu jadi kenangan terindah bagi saya, karena di zaman itu saya tidak punya handphone memang. Saya masuk UGM saya masuk. Nah uniknya kedokteran gigi itu beda sama yang lain. Nah ini saya juga kasih tahu ya ke adik-adik sekalian, kedokteran gigi itu di lingkungannya adalah mayoritas itu perempuan mahasiswinya, semua mahasiswi, kurang lebih 1:4 sampai 1:6. Dan itu emang dunianya seperti itu. Saya pun kaget pertama kali, saya nggak tahu nih, enak kalian bisa seperti ini ya, tapi saya dulu nggak tahu sama sekali gitu. Pas saya lihat, mana ya teman-teman cowok yang asik bisa diajak main kan? Oh nggak ada, aku cewek semua, oh, mungkin nanti datang. Ternyata semuanya cewek banyak. Oke, nggak apa-apa, itu lingkungannya gitu. Nah di sana kami belajar macam-macam. Jadi kedokteran gigi merupakan suatu cabang keilmuan yang merupakan gabungan antara kedokteran umum basic dan kedokteran gigi. Kita mempelajari sains dan art digabung menjadi satu. Nah saya bilang itu kenapa ini satu ilmu yang menarik, karena dengan ini keilmuan kita berkembang, bakat kita berkembang dengan baik. Saya di sana tentunya sebagai mahasiswa, saya dimotivasi, mahasiswa tidak boleh hanya diam diri saja, kembangkan ilmu terutama soft skill. Soft skill mungkin ya soft skill berbicara atau apa, mungkin orang beranggapan kita kan kuliah cuma nilai aja. Oh tidak, pada saat soft skill akan dipakai pada saat kapan? Yaitu pada saat bekerja, memasuki dunia kerja. Itu sangat penting dan dilihat. Oke, baik. Kemudian saya di kedokteran gigi, saya seperti mahasiswa biasanya, dan saya harus bekerja keras ya, karena memang pada saat di sana teman-teman semuanya itu rajin-rajin, memang karena motivasi sangat tinggi sekali. Saya pun alhamdulillah mengikuti lingkungan seperti itu dan saya termotivasi untuk lebih bagus lagi. Dan terima kasih juga kepada dosen-dosen saya. Kalau kalian nanti lihat ya, oh dokter-dokter di kedokteran kok ini ya agak galak-galak ya di zaman itu ya, tapi sekarang enggak. Tapi yakinlah pada saat saya tahu mereka tuh baik pas kapan sebenarnya, tahu nggak? Mereka tuh sangat baik sekali karena menempa untuk menjadi seorang yang mempunyai attitude yang baik, cara berperilaku yang baik. Kapan saya tahunya itu orang baik? Pada saat saya, kalau juga mungkin agak lebih unik, mahasiswa itu tidak boleh ke rumah dosennya, itu aturan secara umum. Kemudian yang saya tanya gimana, pada saat saya ketemu mereka di mall, itu mereka baik, ramah sekali, saya kaget, ramah sekali, dipanggil, ditegur gitu, dirangkul gitu. Kemudian pada saat setelah saya lulus, itu juga mereka, saya tahu mereka tuh baik sekali saat itu. Dan pada saat kapan, nah ini kalian juga harus tahu ya, guru-guru kalian di SMA, kalau saatnya itu ketemu yang galak, yang apa, yakinlah itu sayang sama kalian. Kenapa? Untung saja, alhamdulillah saya dapat dosen-dosen yang galak, dosen guru-guru yang ketat peraturannya, mendidik dengan sangat baik, disiplin baik. Kapan kebawanya? Pada saat perkuliahan dan sekolah. Skill saya berkembang dengan alhamdulillah sangat baik di sana. Nah di kedokteran gigi kita belajar, ada yang bilang nih, kedokteran gigi kan cuma 32 gigi kok lama banget ya sekolahnya ya. Ada yang bilang seperti itu. Saya ceritakan. Tidak sesimpel itu yang kita lihat, karena pada saat seorang dokter gigi itu memang dibagi menjadi 2 sesi. Yang pertama S1-nya, kedua itu profesinya. S1-nya itu adalah kita belajar basic science, kemudian praktikum dan sebagainya, dan yang kedua adalah koasnya, koasistensinya. Nah, koas ini kita menjadi dokter gigi muda, artinya kita mengerjakan pasien dengan supervisi yang ketat. Nah, kemudian pada saat saya S1, saya belajar teori, dan itu merupakan gabungan dari ilmu kedokteran gigi dan science art dari kedokteran gigi.
kedokteran umum digabung. Jadi seorang dokter gigi itu dia belajar mengerti tentang kedokteran umum, kesehatan secara umum, satu lagi komunikasi, psikologi, itu digabung menjadi satu. Nah, begitu ini kita pelajarin, kita berharap bahwa ketemu masyarakat kita bisa lebih baik lagi. Nah, oke, saya cerita ya, saya kan ada hobi komputer nih. Di sana pun saya berkembang juga, skill saya komputer berkembang. Saya suka desain juga nih, desain gambar-gambar ya, gambar-gambar seperti kartun dan sebagainya. Dan alhamdulillah, nah ini satu yang kenangan yang saya terima kasih banget kepada teman-teman saya. Kemudian di saat itu ada namanya residen ya. Residen itu adalah dokter gigi yang mengambil spesialis. Nah di saat itu saya diajak oleh dia, karena saya dikenal pada saat itu suka gambar dan sebagainya, komputer dan sebagainya, diajak, Bill, kamu mau nggak bantuin saya untuk bikin buku? Buku apa? Saya bilang, buku ini nih, buku kedokteran gigi tentang trauma. Oh, oke deh gitu kan. Saya dicoba nih, dikasih sama dia, coba kamu bikin gambar ini deh. Oke, saya bikin. Nggak taunya diterima kan. Kemudian saya ambil partner sama teman saya satu gitu kan. Kemudian dari bidang yang lain kami bergabung, dan alhamdulillah di saat itu saya dan rekan saya itu menerbitkan buku, dan saya menjadi penggambarnya di sana. Ilustratornya gitu ya, Kak? Iya, saat itu saya masih koas, dan pada saat saya selesai dokter gigi dan kemudian pada saat itu saya residen, saya keluar buku itu dari terbit EGC. Nah itu saya bahagia sekali. Dan ini tadi ya, soft skill. Kapan kepakainya? Nah saya ceritakan setelah nanti saya kerja ya. Nah setelah saya koas gitu kan, dokter gigi itu gini. Kita tidak butuh yang namanya pinter banget juga enggak. Rajin iya, harus iya. Satu lagi yaitu faktor doa dan keberuntungan. Dan satu lagi kuncinya adalah bahagia dan ikhlas. Itu kalau kedokteran gigi. Artinya gini, tingkat kesulitannya tinggi lumayan. Kalau misalnya pinter juga, kalau pinter aja tidak bisa. Satu lagi, kita harus memiliki suatu kerja tim yang sangat baik tadi. Kita harus happy. Kenapa? Dengan ada teman-teman, kita bisa saling bantu, dan pada saling bantu tadi pekerjaan alhamdulillah kelar dan membahagiakan. Artinya kami bekerja dengan baik di sana. Kemudian S1 lewat. Nah kalau kedokteran gigi itu ada namanya koas. Nah koas ini yang sungguh sangat unik sekali. Saya mengerjakan pasien. Saya ingat pasien saya pertama kali, yaitu yang teman saya bikin buku itu, saya jadi dia pasien gitu kan. Wah itu deg-degan sekali kerja pasien. Tapi itu tadi pertama, kedua, ketiga itu ya sering dengan berjalan waktu ya itu tidak apa-apa, dan saya happy gitu. Kenapa happy? Ya saya bisa memberikan yang terbaik untuk orang lain di situ. Dan di saat itu juga kami ngerasa nih, saya koas itu nggak cukup. Kemudian di zaman itu kami ikut seperti bakti sosial dan sebagainya, dan itu sangat membantu skill. Dan satu lagi, pada saat kita menemui dunia baru, kemudian kita bisa membantu orang lain, dan saat itu juga kita bertambah bahagia di sana. Dan saya bisa membantu, dan itu kembali akhirnya saya selesai koas kedokteran gigi. Dan saat satu lagi, kalau kalian nanti kuliah itu atau nanti wisuda lulus gini, jangan pikirkan saya mau nanti saya mau milih apa, tunggu saya lulus deh. No, tidak boleh seperti itu. Begitu saya setiap tahapan hidup saya selalu dikasih tahu nih gitu kan, Bill, kamu sebelum kamu lulus kamu harus pikirkan kamu mau apa nih setelah lulus. Nah pada saat saya mau lulus gigi, saya harus berpikir saya mau apa gitu kan. Praktek bisa. Satu lagi, pilihan dokter gigi itu banyak ya kalau udah lulus. Pertama impian, mungkin salah satu impian keluarga dan salah satu itu adalah menjadi seorang PNS. Dokter gigi bisa menjadi seorang PNS. Jadi profesional. Bisa. Dokter gigi punya praktek pribadi, itu juga bisa. Kemudian satu lagi, nah enaknya ya dokter gigi ya, kalau kalian mau masuk kedinasan, TNI, polisi, wah itu enak banget. Itu lebih mudah masuk ya. Ada kuotanya ya di situ ya. Dia mendapat grade yang lebih tinggi. Dan dengar sih di zaman itu kalau itu tingkat tesnya itu tidak,
Oh saya tuh saingannya nggak gitu berat-berat banget dari teman-teman saya. Bahkan ada yang di beasiswa pada saat dia koas, tapi terikat ya, benar terikat ya. Nah itu. Kemudian apalagi ya, research. Banyak dari itu menjadi seorang researcher, banyak sekali peneliti gitu kan. Profesional lain, ya misalnya untuk desainer gambar sebagainya itu juga bisa, karena dari situ kita akan berkembang juga tergantung film kita ataupun itu merupakan jadi salah satu part timer kita. Kemudian banyak juga dokter gigi yang kebenaran saya juga sebagai seorang dosen juga di Universitas Sriwijaya itu mahasiswa saya juga ada yang jadi penyiar juga ada, penyiar radio juga ada. Ya itu ada juga, penyiar TV juga ada juga di TVRI juga ada. Dan mereka bisa menjalankan dua profesi ini dengan baik gitu. Nah itu mereka enjoy sekali gitu. Nah kemudian salah satu pilihan saya adalah saya mumpung di luar kota, mumpung saya berjuang, saya mau lanjutkan lagi nih spesialis itu macam-macam sekali, mulai dari bedah mulut, konservasi, oral medicine, periodonsi, itu banyak sekali, dan saya memilih konservasi. Kenapa? Karena dari dulu saya suka sesuatu yang keindahan, saya suka yang art gitu. Suka memelihara juga kali ya, suka merawat. Tahan dulu kak. Oke. Ini kan kita tahu kalau Kak Billy ini adalah spesialis konservasi gigi ya. Nanti Kak Billy boleh cerita nih setelah menjadi dokter ya, terjun ke bidang pekerjaan di bidang konservasi gigi, pastinya ada banyak pengalaman yang ditemui oleh seorang dokter konservasi spesialis konservasi gigi ya. Nah teman-teman juga pastinya pengen tahu dong, selain konservasi gigi, kemudian juga aktivitas apa lagi yang dilakukan oleh Kak Billy ya sebagai seorang dokter gigi. Tadi kan dikasih tahu kalau juga seorang dosen. Dan ini luar biasa inspiratif banget ya, teman-teman. Sayang banget kalau kalian gak ikut bertanya, karena kalau tadi dari sekian banyak ya inspirasi yang diberikan oleh Kak Billy, mulai dari waktu masih SD itu seperti apa, SMP seperti apa, SMA seperti apa, mau masuk kuliah itu gimana perjuangannya ya dengan disiplin yang diterapkan oleh Kak Billy hingga bisa menjadi seperti sekarang ini. Nah, tanya aja langsung ya kalian melalui WhatsApp di 087899650916 atau juga melalui YouTube channel RRI Palembang ya. Kita juga streaming di sana. Nah, Kak Billy, kita break sebentar dulu nih ya. Kasih penasaran bentar aja buat teman-teman yang pengen bertanya, karena ini udah ada yang gabung juga via YouTube channel di RRI Palembang setelah yang berikut ini. Tetap di Kelas Inspirasi. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Merona mata nama
Radio Republik of Indonesia. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Belajar di RRI. Edisi Kelas Inspirasi. Rencanakan masa depanmu di Kelas Inspirasi. Belajar di RRI. Kelas Inspirasi. Oke, masih bersama dengan dokter gigi kita ya, dokter gigi favorit kita. Kalau ngelihat dokter giginya seperti Kak Billy, dijamin deh banyak yang gak takut lagi buat pergi memeriksakan giginya ya. Karena biasanya itu kan orang tuh yang takut, gak mau ke dokter gigi. Biasa suka kayak gitu kan. Tapi dijamin deh, kalau rata-rata di Indonesia dokter giginya itu seperti Kak Billy, masyarakat Indonesia itu bakal punya gigi yang oke banget deh kayaknya ya. Oke, untuk itu kita lanjut lagi deh. Kayaknya masih kurang ya, masih ada yang pengen disampaikan sama Kak Billy tentang gimana sih waktu mengambil spesialis konservasi gigi. Itu berat gak sih kira-kira ya untuk mengambil spesialis konservasi gigi, atau kemudian setelah itu bagaimana perjalanan Kak Billy hingga sampai sekarang nih bisa jadi dosen juga ya, seperti itu. Nah, setelah itu baru deh kita bakal bacain pertanyaan yang ada di via YouTube channel dan via WhatsApp. Oke, baik. Mungkin saya lanjutin lagi ya sedikit ya. Bagaimana kalau seandainya kita dari dokter gigi umum melanjutkan ke spesialis ya. Jadi kalau untuk bidang profesi itu ada yang namanya spesialistik di sana. Tapi kalau seandainya kita sarjana ada S1, S2 gitu kan. Tapi kalau terus profesional ada koas di sana, profesi, kemudian lanjut lagi ke spesialis. Kalau pada saat saya dulu spesialis, spesialis itu bagi saya dulu, saya berusaha kayak gini. Saya spesialis itu karena saya suka. Kedua, karena saya hobi. Dan saya yakin itu menjadi suatu bakat, mengembangkan bakat, kemampuan kita, skill kita gitu. Oke, saya lanjut spesialis nih. Di zaman itu kebenaran memang untuk spesialis dokter gigi memang relatif jarang ya yang langsung lanjut ke sana. Tapi saya berpikir kalau tidak sekarang kapan lagi, karena saya tahu umur saya kan kalau semakin muda semakin mudah kita untuk belajar membaca, ataupun itu tenaga juga masih bagusku juga gitu kan. Oke, saya masuk nih. Nah, kemudian pada saya menjalani pada pendidikan dokter spesialis konservasi gigi, saya merasa seperti ini. Wah, ini sungguh sangat menarik. Sungguh menariknya bagi seperti ini. Kalau di tingkat stres dan kemudahan, itu menurut saya sih lebih susah koas, pada saat koas. Dokter pada saat kita spesialis justru lebih berkembang kemampuan kita, karena memang pada saat itu saya berniat pada saat pagi-pagi ya, saya belajar teori, kemudian pada saat sore ke malam, maksud saya itu siang ke sore itu saya ini koas seperti mirip kayak koas kerja pasien gitu, sama kerja pasien. Kemudian saya jalan itu jadi seperti gabungan antara S1 dan profesi, gabung jadi satu. Namun dikarenakan memang wewenangnya berbeda gitu kan. Jadi terasa lebih bahagia. Kita berhadapan sama pasien langsung, kita memberikan servis yang terbaik. Kita ada laporan di sana before and after gitu, seperti apa. Kemudian di saat itu juga kita memiliki rekan-rekan yang baik dan kompak, terbina juga hubungan yang baik dengan lingkungan juga. Nah, sehingga saya merasa wah ini sangat bahagia nih. Nah, satu lagi nih, alhamdulillah kalau di kedokteran gigi itu kita boleh ke sekolah, masuk sekolah spesialis dan sambil kerja. Itu boleh. Jadi malamnya memang saya sambil kerja. Dan alhamdulillahnya, satu lagi, kalau memang kalian itu berniat sekolah, begitu kalian lulus, yakinlah ada aja rezekinya, gitu kan. Saya bukan dari orang yang, mohon maaf ya, bukan dari orang mampu banget tuh, bukan. Dari orang yang biasa-biasa saja. Dan kebenaran di saat saya sekolah dulu itu, saya ditawarin teman saya gitu kan, Bill, kita join yuk, join bikin klinik yuk. Saya bingung. Ayo udah lah, ikut aja lah gitu kan, join klinik. Saya bareng-bareng ini ya. Mungkin saya sebutin aja di sini ya. Kemudian rekan saya ini, rekan adik kelas saya gitu kan. Kemudian dia bikin praktek bareng sama saya. Nah, di situ saya belajar untuk bisnis nih, buka usaha. Nah, ada soft skill lagi di sana. Dan kebenaran
teman saya ini gitu kan, saya sebutin aja namanya Dr. Gigi Anton, dan kebenaran dia di Palembang juga gabung kita sama Palembang. Dia Dr. Gigi Anton spesialis bedah mulut. Kalian bisa search, itu ada. Nah itu kebetulan rekan saya yang saya dulu berjuang bareng-bareng. Alhamdulillah kebetulan ketemu dia ke Palembang juga gitu. Nah di sana kami membuat klinik, membina soft skill. Satu lagi kita bisa membuat satu usaha yang mandiri. Nah saya bisa bekerja, sekolah kemudian bekerja, dan dari situ saya bisa berkembang lagi, skill saya berkembang. Kemudian saya juga alhamdulillah bisa membiayai tambahan untuk sekolah spesialis saya. Dan pada akhirnya lulus saya. Nah pada saat lulus saya diceritakan orang tua saya, nak pulang nak ke Palembang. Saya mikir kan kalau udah kerja di luar kan biasanya orang berpikir kayak gini. Saya juga pun sama gitu. Oh kalau udah sekolah selesai saya mau ada impian. Kalau nggak ke Jakarta, oke, kalau nggak itu mungkin ke tempat yang jauh banget gitu kan. Mau ingin berpetualang gitu seperti rekan-rekan saya yang lain. Tapi saya bilang, ya udah orang tua minta kembali, berarti ini mungkin takdirnya saya harus kembali gitu. Udah kembali ya mungkin ada pertimbangan kalau memang orang tua minta yang sebaiknya diturutin lah gitu seperti itu. Saya kembali, mungkin saya juga bingung, saya mau ngapain ya? Nah, kembali ya, pada saat sebelum saya mau lulus, saya merencanakan dulu, mirip seperti kalian mau lulus sekolah, kalau rencanakan berapa bulan sebelumnya. Bahkan saya merencanakan mungkin setengah tahun sebelumnya. Saya harus dapat kerja di Palembang, saya harus men-shoot nih yang mana kerjaan saya mau yang saya pilih gitu. Kemudian saya memilih, ayo udah deh, saya mau coba jadi dosen aja gitu. Kenapa saya ingin jadi dosen? Kebenaran pada saat saya S1, saya dulu juga pernah direkrut juga menjadi asisten dosen di sana, jadi asisten fisiologi sama anatomi juga. Nah cerita soal yang ini ya, takut saya ya. Saya dulu penakut banget sama namanya mayat. Oke. Nggak taunya saya nekat gitu kan, ya udah saya bisa deh. Nggak taunya saya alhamdulillah dikasih kepercayaan untuk menjadi asisten dosen anatomi loh yang beradab sama mayat, dan itu benar secara mentali itu tidak apa-apa. Jadi yakinlah itu memang itu berkembang, kita itu berkembang. Jadi kalau yang takut atau mayat atau darah atau apa, nanti dulu. Jalan itu berkembang, yakinlah itu berkembang. Lanjut lagi, saya lulus, saya ingin masuk ke pekerjaan Palembang. Nah, kapan saya mendapatkan suatu kayak angka kredit yang untuk bisa memudahkan saya sekolah? Yaitu saya alhamdulillah di saat sebelumnya kan saya cerita tuh, saya pernah diminta tolong untuk bikin buku ya. Kemudian buku itu udah keluar, saya sertakan dalam CV saya untuk melamar pekerjaan, dan ternyata saya juga menyangka itu sangat efektif sekali karena selain ada misalnya penerbitan jurnal atau buku dan sebagainya, itu menjadi nilai kredit juga. Nah jadi pesan saya nanti kalau kalian nanti insya Allah di kuliah jangan jadi mahasiswa yang biasa-biasa aja. Jadi harus menjadi yang bisa lebih baik dari sebelumnya dan memudahkan pada saat kerja. Jadi satu mungkin yang kalau kita lihat dari ceritanya Kak Dokter Billy ini ya, orangnya tuh kayak supel ya, mau bergaul gitu kan. Jadi itu mempermudah kita ketika kita ingin melakukan sesuatu ya Kak. Nah tapi kita baca dulu deh pertanyaan Kak ya, soalnya kayaknya udah pada nggak sabar. Udah nggak sabar nih via YouTube. Oke, ini ada Aisyah Fatia katanya, hai dokter ganteng, aduh, aku lagi sakit gigi nih, pengen konsul ke dokter boleh? Nah, oh ya nanti boleh dikasih tahu juga ya, sebenarnya kalau kita lagi sakit gigi boleh nggak sih kita pergi ke dokter gigi ya? Ini aku lagi nih, Aisyah Fatia katanya gigi aku sakit, tapi bukan berlubang di tengah, tapi di sela-sela antara gigi itu loh dok. Kalau dikunyahin itu suka senut-senut gitu, dia kayak konsultasi deh. Apa bisa gigi berlubang yang letaknya di sela-sela gigi, bukan di tengah-tengah gigi? Oke, nah, Oke. Mungkin saya jawab ya sedikit ya. Oke. Mungkin singkat aja. Jadi gini, kalau untuk gigi yang celah gigi, ini gigi, ketemu ini celahnya mungkin nggak ada. Inilah yang banyak terjadi karena suka makan permen. Jadi sisa-sisanya gitu ya? Ya, orang yang suka makan permen tapi rajin sikat gigi, ya anggap rajin sekali, itu dia akan mencari kerusakan itu biasanya di daerah yang tidak bisa dijangkau oleh sikat giginya. Nah itu di antara celah gigi itu. Dan memang sih sebaiknya sih nanti ditambal untuk giginya. Dan kalau untuk masa yang saat ini kita lebih hati-hati dulu, sabar dulu gitu kan, karena untuk tutur gigi kita dengan yang darurat saja ataupun dengan protokol yang sangat ketat. Nanti kalau kapan
boleh ditanyakan, kita konsultasi aja nggak apa-apa. Untuk saat ini kita bisa konsultasi via online nggak apa-apa kok. Nanti kalau memang ada yang mau hubungi boleh juga. Tapi kalau kita lepas gigi kita lagi sakit nih, boleh nggak sih sebenarnya kita ke dokter gigi atau tunggu giginya sembuh dulu? Atau mungkin ketika dia giginya sakit pengennya dicabut gitu, tapi katanya tuh jangan dulu ke dokter gigi. Emangkah seperti itu? Oke, baik. Kalau untuk masa sekarang ini biasanya dokter gigi akan membuka saluran ya via online gitu kan, seperti di rumah sakit Pondosen di sini dia membuka layanan yang teleconference, medical conference. Itu bisa ditanyakan itu seperti apa, bisa nanti berbicara di sana, kemudian kita video call, kemudian lihat giginya dan sebagainya. Itu dulu yang wajib pertama kali. Kemudian selanjutnya baru kalau seandainya kita putuskan, oh ya udah dikasih obat misalnya nggak bisa, oke, kita langsung step selanjutnya ataupun atas instruksi dokternya datang. Nah, pada saat instruksi datang baru kita ke perjanjian dan itu nanti kita lakukan yang terbaik untuk pasien tersebut. Jadi aku lanjut lagi nih dari Kopikir sendiri katanya, halo Kak Dokter, benar nggak kalau salah satu syarat menjadi dokter gigi kita harus punya gigi yang bagus juga? Nah, Kak Billy giginya bagus nggak sih? Atau gara-gara jadi dokter gigi makanya giginya jadi bagus seperti ini gitu? Baik. Ini salah satu motivasi saya ya untuk jadi dokter gigi. Sebenarnya kalau dilihat ya gigi saya seperti ini ya, sebenarnya nggak juga sih, banyak juga yang bolongnya gitu. Dan saya ada satu saya seselin sebenarnya di saat itu, dan saya kasih tahu pada pasien saya semuanya pokoknya saya kasih tahu. Saya dulu suka makan permen, jadi kita itu rusak. Nah, setelah itu ya saya ditambal pada saya SMP saat itu banyak dan ada dicabut 2, isinya dicabut. Dan itu saya nyesal banget, bukan kepala, dan saya tidak mau makan permen lagi. Kemudian ditambal, kemudian ada 9 tambalannya, saya buka rasinnya 9 tambalan. Banyak ya? 9 tambalan. Tapi untungnya sudah ditambal semua. Dan efek dari yang saya dicabut itu, gigi saya agak maju memang di zaman itu karena pertumbuhannya tidak berkembang dengan sempurna. Kemudian saya terpaksa harus dikawat giginya biar lebih enak nyaman, bukan karena estetik ya, tapi memang ngunyahnya tidak nyaman karena pertumbuhan tadi gara-gara dicabut tadi kan. Kemudian saya sudah kawat gigi dan seperti sekarang itu nyaman gitu. Jadi ya kita kalau hanya gigi yang bagus tidak menjadi satu syarat. Namun seiring dengan waktu pada saat nanti kuliah, kalian akan terbuka pikiran kalian, dan memang seharusnya semua dari kita itu sadar untuk kesehatan gigi. Jangan sampai biarkan gigi tersebut tuh berlubang, dan jangan makan permen. Ini yang agak kontroversial nih. Saya selalu bilang pasti tidak boleh makan permen seumur hidup. Kecuali kalau naik pesawat terbang atau apalah gitu, tapi nggak bisa. Aku jadi ingat film Willy Wonka ya, Willy Wonka yang bapaknya dokter gigi itu loh. Oke, ini satu lagi ya Kak, karena kita udah hampir jam 11 juga. Nah, pernah nggak ada pengalaman ketemu pasien yang teriak-teriak atau panikan pas mau dilakukan pengobatan gigi? Nah, apalagi nih pasien anak-anak nih, terus gimana tuh cara ngadepinnya? Waduh, pasti punya pengalaman nih. Itu bagi saya ya, gini. Pasien anak-anak, sebenarnya sih jangan bilang anak-anak sih, yang mbak-mbak itu bahaya juga kok kayak gitu. Atau jangan-jangan histerisnya karena ngelihat dokternya kali ya, bukan karena mau diperiksa giginya. Oke, baik. Sebenarnya gini, kalau misalnya kita dengan pasien anak, itu memang biasa yang namanya teriak-teriak itu biasa, kemudian harus dipegang, kemudian dipegangin benar-benar itu juga ada gitu, pasien anak-anak, balita juga ada. Nah, ini tergantung dari anak itu sendiri dan bagaimana kita masuk ke pikiran anak itu. Kalau saya sendiri, ini saya kebenaran ya, ini ilmu ini benar dikasih tahu istri saya itu spesialis gigi anak juga kebenaran gitu kan. Saya memang jarang di salah anak, tapi kalau memang harus ya saya lakukan itu. Nah, biasanya kalau kami, nah itu lagi kembali ke soft skill, yaitu misalnya seperti ini anak, ini kita gitu kan, kita harus connect. Nah, kayak gitu, kayak Bluetooth itu harus connecting Bluetooth gitu. Nah, kalau kuncinya adalah pada saat kita berbicara sama anak itu harus terkoneksi dulu Bluetooth. Tapi kalau kayak terkonek, dia akan nurut, insya Allah yakin. Tapi kalau hanya dia yang memang wajib harus dilakukan gitu kan, yang mau nggak mau kita harus lakukan tindakannya dengan izin orang tuanya, kita pegang sama-sama, dan yakinlah kalau kita penanganan yang baik, anak itu tidak apa-apa gitu kan, insya Allah nanti datang lagi dan selesai pengobatan giginya. Jadi itu hal yang biasa, dan bagi orang kan, wah takut nih gitu, jangan, pasien nggak mau, pasien anak-anak terus, tapi nggak juga kok. Pas saat kita ngerjain pasien anak itu, kita akan bahagia, kita harus sabar, bahagia banget karena mereka tuh butuh kita loh gitu kan, kita harus ada, harus kita lakukan, ya mau nggak mau ya lakukan gitu. Tapi kalau memang bisa dibujuk gitu kan, atau bisa
kayak anak ini belum percaya sama kita gitu. Saya tanamkan motivasi. Nah tadi saya tanya secara nggak langsung, saya akan memotivasi pada saat ketemu orang, dan saya akan tanamkan bahwa itu tidak apa-apa. Kita akan percaya dulu sama dia. Besok datang lagi ya, janjian, appointment, datang lagi, insya Allah percaya. Oke, jadi emang harus memahami banget ya dunia anak-anak, psikologi anak-anak tuh kayak gimana menangani karena setiap pasien itu juga kadang beda-beda ya dok ya. Nah ini terakhir nih, karena kita udah hampir jam 11, pesan deh yang disampaikan oleh Kak Dr. Gigi Bilisya Sujatmiko, spesialis konservasi gigi kepada teman-teman muda nih yang mungkin kedepannya juga pengen menjadi seorang dokter gigi. Oke, baik. Adik-adik ya, segala sesuatu kita pasti yang namanya punya cita-cita, punya keinginan ya. Cuma saya akan bertanya kepada kalian gitu kan, hidup kalian berapa lama sih gitu kan? Apakah hidup kalian mau kayak gini aja, yaitu ya jalan biasa aja, happy, main game dan sebagainya? Apakah ingin mencapai sesuatu yang lebih dari biasanya, mencapai sesuatu yang impian yang mungkin kalian tidak bisa bayangkan kebahagiaan itu? Nah, kalau ingin melakukan sesuatu yang bisa bilang impian kalian gitu, ya pertama kalau harus ada kalian korbankan. Tidak bisa yang namanya sesuatu tidak ada pengorbanan, tidak bisa. Tapi pengorbanan itu, nah satu lagi, kunci dari pengorbanan adalah kita bahagia untuk berkorban. Artinya kita harus bahagia untuk kita menjalani yang namanya belajar dengan cara yang happy, belajar dengan yang baik dan terarah, terukur, dan ada pembimbingnya. Kemudian setelah kita berusaha dengan terbaik gitu kan, yakinlah yang namanya itu segala sesuatu itu tidak akan mengkhianati namanya usaha kita. Minta doa orang tua, berjalan waktu, berusaha yang terbaik, insya Allah akan memberi yang terbaik untuk kalian. Soal dokter gigi atau menjadi profesi yang lain, pesan saya yang kemudian saya bahagia dengan profesi saya, karena satu hal yaitu saya memilih satu jurusan ini adalah karena saya yakin untuk saya bisa bahagia sana, saya bisa berkembang di sana, dan saya yakin ini yang terbaik yang diberikan sama Allah. Itu kuncinya. Oke, jadi kalian harus yakin, berusaha, dan berdoa, itu juga penting banget ya. Sukses buat Kak Billy ya, buat profesinya. Semoga bisa membantu banyak orang di luar sana dengan ilmu yang dipunya, dan terus menginspirasi ya. Karena asli sebenarnya masih kurang durasi yang kita punya, karena sosok seorang dokter gigi Billy Sujatmiko ini punya banyak banget loh yang bisa dikasih buat kamu motivasi dan juga inspirasinya. Tapi karena kita udah harus mengakhiri juga ya untuk sesi kelas inspirasi kali ini. Terima kasih banyak, selamat kembali bertugas ya buat Dokter Billy. Sukses dengan karirnya. Dari COVID ya. Oke. Itu dia tadi ya bincang-bincang kita pastinya yang penuh inspirasi banget dari sosok inspiratif Dokter Gigi Billy Sujatmiko, spesialis konservasi gigi. Nah, baik teman-teman, nanti besok kita bakal hadir kembali di sesi belajar di RRI kelas inspirasi dari jam 10 sampai dengan jam 11 bersama dengan tokoh inspirator lainnya ya. Dan tetapkan kebersamaan Anda bersama dengan RRI Radio Tanggap Bencana COVID-19. Setelah ini kita akan bergabung bersama dengan program 3. Dan jangan lupa untuk menjaga kesehatan dengan berolahraga, jaga kebersihan, tetap di rumah, jangan lupa pakai masker, jaga jarak dengan orang di sekitar kita, dan mari kita putus mata rantai penyebaran virus corona dan ikuti anjuran pemerintah. Selvian pamit, selamat siang dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia. RRI, Radio Tanggap Bencana COVID-19. Indonesia, hadapilah dengan tulus dan ikhlas. Ini pasti